Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Guru. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini adalah pembelajaran yang terakhir ya untuk tema 8 subtema 4. Kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Jadi perhatikan baik-baik ya video pembelajarannya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi pembelajarannya muatan bahasa Indonesia. Disimak baik-baik ya video pembelajarannya. Materi yang pertama yaitu menjelaskan makna arah mata angin. Arah mata angin adalah panduan untuk menemukan atau menentukan arah. Arah mata angin dapat digunakan pada peta dan denah. Untuk mengetahui arah mata angin, kita dapat menggunakan bayangan, matahari, atau kompas. Matahari ini maksudnya adalah arah matahari terbit atau terbenam ya. Dan kompas itu adalah sebuah alat untuk penunjuk arah mata angin. Jadi kompas ini berupa alat. Ketiga cara tersebut merupakan cara penentu arah mata angin. Nah, di sini ini adalah gambar arah mata angin. Ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Jadi ini gambar arah mata angin ini kalian perhatikan baik-baik urutan-urutannya ya. Matahari terbit dari sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sedang menghadap ke timur. Nah ini, matahari terbit dari sebelah timur. Jadi kalau kita menghadap ke matahari terbit, berarti kita menghadapnya kemana? Ke arah timur. Sehingga di punggung kita itu menghadap ke arah barat. Tangan kiri menghadap ke arah utara. Dan tangan kanan menghadap ke arah selatan ya. Jadi saat kita menghadap ke arah matahari terbit, berarti kita ke arah timur. Kemudian punggung kita ke arah barat, tangan kirinya ke arah utara, dan tangan kanannya ke arah selatan. Yang kedua, menuliskan informasi berdasarkan gambar denah. Gambar denah perlu dilengkapi dengan arah mata angin. Selain kita dapat mengetahui posisi suatu tempat, kita juga dapat menentukan di sebelah mana tempat itu berada sesuai arah mata angin. Denah juga dapat digunakan untuk menunjukkan posisi benda-benda yang ada di dalam ruangan. Nah, ini contohnya. Di sini ada gambar denah ruang kelas. Ini ada arah mata anginnya. Nah, dari gambar denah ruang kelas ini dapat kita ketahui beberapa informasi. Ini hanya contoh ya, ada 3 informasi yang bisa kita ketahui. Lihat di sini ada pintu masuk, papan tulis, meja guru, lemari, dan ini adalah deretan kursi dan meja para siswa. Kesimpulan atau informasi yang pertama, jika kita masuk ke dalam kelas, jadi kita masuk dalam kelas nih, kita masuk berarti kita menghadap kemana? Ke arah timur. Ya, saat kita masuk dari pintu masuk kita menghadap ke arah timur. Tangan kanan kita ke arah selatan dan tangan kiri kita ke arah utara.
Jadi itu saat kita masuk ya. Saat kita masuk ke ruang kelas, otomatis kita menghadap ke arah timur. Tangan kanan ke arah selatan dan tangan kiri ke arah utara. Informasi yang kedua, jika ibu guru duduk di meja guru. Nah, ini meja gurunya nih. Ibu gurunya duduknya di sini. Berarti ibu gurunya menghadap ke arah mana? Menghadap ke arah selatan. Menghadap ke arah para siswanya ya. Jadi ketika ibu gurunya duduk di sini, dia menghadap langsung ke arah selatan. Dan lemarinya berada di sebelah timur meja guru ya. Itu posisinya ini meja gurunya, ibu gurunya duduk di meja. Berarti ibu guru menghadap ke arah selatan. Kemudian lemarinya menghadap atau berada di sebelah timur meja guru ya. Kemudian informasi yang ketiga, jika ibu guru akan keluar kelas, berarti ibu guru menghadap ke arah barat. Nah, kalau tadi informasi yang pertama kan itu saat masuk kelas. Nah, sekarang misalnya ibu gurunya mau keluar kelas nih. Keluar kelas berarti dia menghadap ke arah barat ya. Keluar kelas, ini pintunya. Keluar kelas berarti menghadap ke arah barat. Intinya untuk menemukan informasi pada sebuah denah itu diperlukan adanya arah mata angin. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik arah mata anginnya ya. Nah, ini contoh yang kedua. Kalau tadi itu denah ruang kelas, yang ini adalah denah sekolah. Ini gambarnya seperti rangkuman yang sudah ibu guru kirimkan ya. Jadi bisa diperhatikan juga di rangkumannya. Dari gambar denah sekolah tersebut dapat diketahui informasi sebagai berikut. Nah, ini hanya contoh saja. Yang pertama, letak ruang kepala sekolah adalah ruang kepala sekolah yang KS ini ya. Ini ruang kepala sekolah. Ini arah mata anginnya. Jadi ruang kepala sekolah itu letaknya ada di sebelah barat ruang kelas 1 dan berada di sebelah utara ruang guru ya. Ini ruang guru. Berarti ruang kepala sekolahnya di mana? Di sebelah utara. Sesuaikan dengan arah mata anginnya. Nah, kemudian ruang kepala sekolahnya kalau kita lihat dari ruang kelas 1, dia berada di sebelah barat ya. Nih. Informasi yang kedua, ruang kelas 6 berada di mana? Nah, kita lihat. Ini ruang kelas 6 ya. Ruang kelas 6 berarti dia berada di sebelah utara laboratorium IPA ya, ini. Yang L ini adalah ruangan laboratorium IPA. Jadi ruang kelas 6 itu berada di sebelah utara laboratorium IPA atau bisa juga berada di sebelah timur ruang kelas 5. Jadi timur itu kanan, kalau yang untuk depannya itu adalah utara ya. Jadi dia berada di utara laboratorium IPA atau berada di sebelah timur ruang kelas 5. Informasi yang ketiga, letak kantin. Nah, kantin ini yang ini ya, yang KN ini kantin. Ini gampang sekali, kita bisa lihat langsung dari arah mata anginnya. Kantin berada di sebelah timur koperasi ya. Kantin berada di sebelah timur koperasi atau bisa juga berada di sebelah selatan tempat bermain. Ini arah selatan ya. Dari tempat bermain kantinnya berada di sebelah selatan. Kalau dari koperasi kantinnya berada di sebelah
timur. Jadi untuk menentukan informasi dari gambar denah itu sangat mudah. Yang penting kalian perhatikan baik-baik arah mata anginnya. Nah, selanjutnya menuliskan kalimat petunjuk sesuai dengan denah. Denah merupakan gambar. Tadi ya, denah ruang sekolah, denah ruangan di kelas, jadi dalam bentuk gambar. Denah merupakan gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat, bisa letak kota, jalan, dan lain-lain, gedung. Untuk menemukan tempat pada denah, kita harus bisa membaca denahnya terlebih dahulu. Cara membaca denah yaitu dengan memperhatikan arah mata angin sebagai titik utama. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan, untuk membaca suatu denah itu mudah, yang penting kalian bisa memahami arah mata anginnya. Setelah membaca denah, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat. Kalimat yang digunakan pada denah berupa kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk yaitu kalimat panduan untuk memberikan arahan dengan jelas. Contoh kalimat petunjuk. Tenda peserta berada di sebelah barat tenda pembina. Jadi petunjuk ini, petunjuk di mana letak suatu tempat, ya. Kemudian contoh yang kedua, ruang pramuka berada di sebelah selatan ruang kelas 3. Nah, sama seperti yang ini tadi. Ini juga sudah merupakan kalimat petunjuk. Letak ruang kepala sekolah adalah sebelah barat ruang kelas 1. Letak ruang kelas 6 berada di sebelah utara laboratorium IPA. Jadi ini sudah langsung merupakan contoh kalimat petunjuk. Nah, kita lanjut. Ini materi yang terakhir menjelaskan posisi suatu tempat pada denah. Untuk membaca denah, kita harus memperhatikan keterangan dan gambar dalam denah dengan teliti. Gunakan arah mata angin sebagai patokan utama. Intinya di sini adalah tetap arah mata angin itu sebagai patokan utama kita, ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada gambar sebuah denah. Denah suatu jalan dan ada tempat-tempatnya di sini, ya. Ada rumah, ada kantor polisi, pasar, lapangan, bank, SD, dan rumah sakit. Dan ada jalan Rinjani, jalan Semeru, jalan Merapi. Dan di sini adalah arah mata anginnya. Jika Ani sedang berada di SDN Cemara, jadi Ani berada di sini. Ani berada di SDN Cemara dan ingin pergi ke Pasar Gede. Ani berada di SDN Cemara ingin pergi ke Pasar Gede. Maka jalan yang dilalui Ani agar sampai ke Pasar Gede adalah, jadi kita menentukan ini jalan yang dilalui Ani itu lewat mana saja, gitu ya. Nah, ini dia pembahasannya. Jadi tadi Ani berada di mana? Di SDN Cemara. Dia mau kemana? Dia akan pergi ke Pasar Gede. Lihat, jadi dari SDN Cemara, Ani menuju ke Jalan Rinjani, ya. Ani menuju ke Jalan Rinjani. Kemudian dia lurus terus sampai di pertigaan ini. Ya, ini namanya pertigaan. Kan tadi dia dari SD Cemara ke Jalan Rinjani, ya. Kemudian dia lurus terus. Nah, ini namanya pertigaan nih. 1, 2, 3, ya. Ada 3 cabang pertigaan. Jadi sampai di pertigaan, dia ke arah mana? Ke arah barat. Ya, dia ke arah barat, lurus terus menuju Jalan Merapi.
Nah, tapi dia ketemu lagi dengan pertigaan. Jadi ada 2 pertigaan. Pertigaan yang kedua, dia lewati lagi, tetap lurus sampai di Jalan Merapi. Nah, setelah sampai di Jalan Merapi, maka sampailah Ani di Pasar Gede. Di mana letaknya Pasar Gede? Kalau posisinya Ani di sini, maka Pasar Gede berada di sebelah utaranya Ani atau berada di sebelah kanannya Ani, ya. Berada di sebelah utara atau di sebelah kanannya Ani. Kan tadi Ani dari SD Cemara menuju Jalan Rinjani sampai di pertigaan belok ke arah barat. Lurus terus, ketemu pertigaan lagi, lurus lagi sampai di Jalan Merapi. Stop dia. Pasar Gedenya berada di sebelah utaranya Ani. Nah, ini contoh yang kedua. Doni sepulang sekolah diharuskan membeli beberapa kain untuk dijahit oleh ibunya menjadi beberapa baju. Dengan membaca denah, maka jalan yang dilalui Doni agar sampai di toko sandang adalah, jadi toko sandang itu toko bahan untuk membuat pakaian, ya, toko bahan untuk membuat pakaian. Tadi Doni ada di mana nih? Dia baru pulang sekolah, ya. Pulang sekolah berarti dia berada di SD Harapan. Nah, ini nih, Doni berada di SD Harapan. Dia harus pergi ke toko sandang. Berarti dari SD Harapan, Doni ke arah selatan. Doni ke arah selatan nih, menuju Jalan Bukit Besar. Ini ya, ke arah selatan sesuai dengan arah mata anginnya. Arah selatan, ke arah selatan. Menuju Jalan Bukit Besar. Kemudian dia jalan lurus terus. Nah, yang dijumpai Doni adalah perempatan. Kalau tadi yang dijumpai Ani pertigaan karena ada 3 cabangnya. Sekarang yang dijumpai Doni adalah perempatan. Ada 1, 2, 3, dan 4 cabang. Nah, ketika dia menjumpai perempatan, Doni tetap berjalan lurus sampai dia bertemu Jalan Sumatera. Nih, Jalan Sumatera ya. Bertemu Jalan Sumatera. Nah, sampailah dia di toko sandang. Kalau Doni posisinya di sini, maka toko sandangnya itu berada di sebelah selatannya Doni atau berada di sebelah kirinya Doni, ya. Jadi tadi awal perjalanannya Doni dari SD Harapan ke arah selatan menuju Bukit Besar. Kemudian ke arah barat. Ke arah barat lurus terus sampai berjumpa dengan perempatan. Melewati perempatan tetap lurus. Melewati perempatan tetap lurus sampai bertemu dengan Jalan Sumatera. Nah, sampai di Jalan Sumatera, maka Doni akan melihat toko sandang itu. Dan toko sandang itu letaknya di sebelah selatan Doni atau berada di sebelah kirinya Doni, ya. Jadi untuk memberi petunjuk jalan yang akan kita lalui itu sangat mudah, cukup dengan melihat arah mata angin sebagai patokan utamanya. Sekian materinya, terima kasih. Ya anak-anak, cukup sekian ya video pembelajaran kita hari ini tentang muatan bahasa Indonesia. Ini sekaligus menjadi penutup materi kita tentang tema 8 subtema 4. Nah, sekarang tugas kalian bagi anak-anak mungkin ada yang belum selesai tugasnya, ada yang belum dikumpulkan ke ibu gurunya, diselesaikan, dikumpulkan ya supaya
tugasnya tetap lengkap, baik yang kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C. Dan Ibu Guru berharap kalian semua tetap stay di rumah dan berdoa supaya wabah virus corona ini segera berakhir, sehingga kita semua dapat berjumpa kembali di sekolah dengan teman-teman yang lain, dengan Bapak Ibu Guru di sekolah ya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sampai jumpa.